Halo Gibahaners, Haluners, Ribahaners, dan satu lagi, Indiahaners. Semoga lelahmu, susahmu, dan payahmu hari ini segera terobati dengan hari esok yang cerah. Amin. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan, mencekam, bahkan di salah satu adegan akan membuat hati termehek-mehek. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata perjuangan tentara India melawan para teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Penyerangan yang dilancarkan oleh para teroris terhadap pasukan elit tentara India tepatnya tahun 2015-2016 silam membuat negara India harus berdarah-darah dan salah satu mayor andalan mereka tewas dalam pertempuran. Melihat negaranya diambang kehancuran oleh para teroris, mayor terbaik India pada waktu itu terpaksa turun tangan demi memberantas dan menghabisi para penganut ideologi sesat tersebut. Film ini sendiri diperankan oleh aktor action terbaik Bollywood, Vicky Kaushal sebagai Bihan, Yami Gautam sebagai Pallavi, Mohit Raina sebagai Karan, dan masih banyak lagi aktor senior Bollywood lainnya. Tanpa banyak kata seperti apa latar belakang, pendahuluan isi dan kesimpulan ceritanya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go! Diawali dari 4 Juni 2015, tepatnya di Kabupaten Manipur, India, Resimen Dogra sedang melangsungkan konvoi. Sampai di pertengahan jalan, ban bos mereka pecah terkena sebuah jebakan di pertengahan jalan. Ketika salah satu prajurit turun memeriksa ban bosnya, tiba-tiba mereka diserang secara tiba-tiba oleh para pasukan teror dengan brutal dan membabi buta. Aksi teror ini dipimpin oleh Kilang. Tidak ada motif yang jelas atas penyerangannya. Intinya, kejadian tersebut banyak prajurit tentara India berjatuhan menjadi korban. Berselang 6 hari sejak kejadian, tepatnya tanggal 10 Juni 2015, pasukan elit India langsung turun tangan. Waktu itu, misi pembalasan ini dipimpin langsung oleh Mayor Bihan. Sampai di persembunyian teroris tersebut, terlihat mereka sedang sibuk merakit senjata. Dengan pelatihan dan strategi perang yang matang, pasukan Mayor Bihan berhasil melumpuhkan mereka dan tidak ada satupun yang tersisa. Next, Perdana Menteri India dan Menteri Pertahanannya pun sangat bangga atas keberhasilannya menyelesaikan misi. Mayor Bihan, Mayor Karan, dan Kapten Sartaj langsung dijabat tangannya oleh Pak PM. Saat pertemuan bersama PM India, Menhan, dan Mayor Jenderalnya, Bihan mengajukan permohonan untuk dipensiunkan. Ia terpaksa mengajukan pensiun untuk merawat sang ibu karena beliau mengidap amnesia stadium parah. Tidak ingin melihat Bihan pensiun dini, Pak PM kemudian memindahkan tugasnya ke Delhi agar ia bisa bertemu keluarga setiap hari. Beliau juga akan memfasilitasi kebutuhan sang ibu termasuk dokter pribadi. Beralih ke cerita selanjutnya, terlihat Bihan bersama sang ibu melihat hasil perkembangan kesehatannya. Beliau sangat ketakutan jika Bihan akan meninggalkannya kembali. Bihan hanya bisa bersedih dan memberikan sang ibu obatnya. Next, ini adalah Neha dan anaknya, adik kandung Bihan. Dan Neha ini adalah istri dari Karan, tim seperjuangannya. Ketika mereka sedang melangsungkan obrolan, tiba-tiba sang ibu memeluknya dan menanyakan kepada Bihan kapan ia pulang. Bihan sedikit kaget karena baru saja ia memberikan obatnya. Ya, yang namanya orang amnesia, coy ya. Neha segera menenangkan sang ibu dan menyuruh Bihan ke rumahnya bersama anaknya. Sampai di sana, mereka pun melangsungkan obrolan sedikit bercanda dan malamnya mereka menikmati pesta bersama. Sepulang dari pesta, Bihan sudah mendapati seseorang di kamar ibunya. Dan ternyata itu adalah dokter pribadi sang ibu. Namanya Jasmine Almeida. Namun sebenarnya dia ini adalah seorang intel, guys. Nanti kita ceritakan. Jasmine Almeida. Next, pagi itu, Pak Gopin sebagai Menteri Pertahanan mendapatkan kabar 3 teroris sudah menyusup ke perbatasan dan menyerang warga sivil. Setelah mendapatkan informasi lokasi persembunyiannya, Gopin segera menghubungi NCG, kalau di Indonesia namanya Densus 88, dan meminta bantuan ke tim SWAT untuk mengepung teroris tersebut. Punjab SWAT team pahunch chuki hai. Sementara Mayor Bihan tampak bersedih ketika teman seperjuangannya yakni Mayor Karan dan Kapten Sartaj harus kembali ke kampnya di perbatasan. Kini ia merasa sangat kesepian dan hari-harinya tak seperti hari biasanya. Di adegan berikutnya terlihat para tentara dan tim SWAT mengepung dan membombardir di tempat persembunyian teroris tersebut. Namun nampaknya misinya kali ini tidak berhasil.
Ketika Mayor Bihan sedang latihan menembak, ia melihat teman kantornya sedang latihan di sampingnya. Salut dengan bidikannya, mereka pun berkenalan lebih jauh. Namanya adalah Sirat. Ternyata wanita ini merupakan mantan pilot tempur di perbatasan. Suaminya sudah tewas dalam pertempuran 2014 silam. Dan ia sangat ingin sekali menunjukkan sikap patriotnya menggantikan suaminya. Namun pemerintah tak mengizinkannya. हस्बैंड थे कि जसकीरत जी को अपनी देशभक्ति दिखाने का। Ketika Bihan pulang dari kantor, ia mendapati rumahnya sangat sepi dan hanya Jasmine saja yang sedang teleponan di belakang. Bihan kemudian menanyakan keberadaan sang ibu, namun Jasmine yang asyik teleponan tidak menyadari kemana sang ibu pergi. Stay here. Merasa khawatir, Bihan langsung berlari mencari keberadaan sang ibu. Hingga larut malam, sang ibu belum juga ditemukan. Sampai di rumah, Bihan yang merasa curiga terhadap Yasmin, dengan nada emosinya, ia menyuruh Yasmin mengakui identitas aslinya. Namun Yasmin tak juga buka mulut. Tiba-tiba, ia mendapatkan sebuah telepon bahwa sang ibu sudah ditemukan. Saat itu juga Yasmin Almaida yang merasa bersalah langsung berhenti menjadi dokter pribadinya. Jadi siapakah Yasmin ini, guys? Kita beralih ke adegan berikutnya. 8 September 2016, tepatnya di basecamp URI Angkatan Darat. Kalau di Indonesia sama dengan TNI Angkatan Darat, guys. Di mana basecamp ini adalah tempat Mayor Karan dan Kapten Sartaj bertugas. Pagi itu, 4 teroris dengan senjata lengkap dan pakaian yang sama dengan tentara India menyelinap masuk ke basecamp mereka. Tidak lain tidak bukan, 4 teroris ini masuk untuk menyerang mereka ketika para prajurit sedang beristirahat. Mayor Karan dan Kapten Sartaj yang berada di kamar khusus langsung mengkomandokan untuk menyerang balik teroris tersebut. Tembak-tembakan pun berlangsung sengit. Karan yang melihat posisi teroris tersebut langsung menyuruh Sartaj melindunginya dari belakang. Sedangkan ia akan langsung menuju ke posisinya untuk menembaknya dari dekat. Dengan nyalinya yang luar biasa, Karan berhasil menembak kepala teroris tersebut. Namun naas, ketika Karan mengambil senjata milik teroris itu, bom molotov sudah diikat pada senjata tersebut. Dan apa? Ia langsung meledak. Mayor Karan gugur di medan pertempuran. Di sini nih ngapa adegan yang sangat menyayat hati. Temen gua aja sampai nangis. Semua jajaran petinggi negara, jenderal, mayor jenderal, dan prajurit turut berduka cita atas kepergian Mayor Karan dan 2 mayor lainnya. Terlihat juga sang istri, Neha, yang sedang hamil tua dan putrinya harus merelakan orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Bahkan Bihan tak bisa berkata apa-apa ketika melangsungkan upacara kematian sang adik ipar sekaligus teman seperjuangannya itu. Setelah penyerangan yang menewaskan banyak prajurit dan mayor terbaik mereka, Perdana Menteri India dan para petinggi negara langsung membuka forum di ruang khusus rapat perang. Panglima tentara India langsung menyatakan perang dengan Pakistan karena para teroris ini berasal dari sana. Menhan Govin kemudian mengusulkan strategi The Surgical Strike, atau kalau di Indonesia kan artinya spesialis serangan, di mana Govin berencana memasuki area wilayah Kashmir atau wilayah perbatasan India-Pakistan, kemudian menghabisi semua orang-orang Pakistan yang menjadi simpatisan teroris. Beliau juga berencana akan mencari otak dari kelompok teroris ini untuk dihabisi. Mendengar taktik Govin, semua yang berada di ruangan pun langsung sepakat. Pak PM langsung memerintahkan para intelijen untuk mengatur strategi masing-masing untuk penyerangan 10 hari ke depan. Malam itu terlihat Bihan duduk bersedih mengingat sahabat sekaligus adik iparnya telah tiada. Saat itu juga Kapten Sartaj datang menemuinya. Sartaj kemudian meminta agar ia bersedia kembali lagi menjadi komandan di medan pertempuran. Demi balas dendam atas kematian sahabatnya, Bihan pun bersedia. Paginya, ia pun langsung menghadap ke kantor Panglima Jenderalnya. Di sana, Bihan memohon agar ia kembali bisa menjadi prajurit tempur di perbatasan. Melihat semangat Bihan yang membara, Pak Jenderal langsung memberikan misi Surgical Strike itu kepadanya. Ia langsung ditunjuk sebagai komandan. Saat itu juga, ia langsung mempersiapkan prajurit-prajurit terbaik untuk diberikan pelatihan perang. Beralih ke markas Intel Pakistan, ini adalah Pak Kumar.
salah satu petinggi negara Pakistan. Waktu itu beliau sedang memarahi staf-stafnya atas kebocoran informasi penting ke India. Ketika Pak Kumar sedang memberikan sebuah informasi kepada atasannya, salah satu intelijen India menyadap pembicaraannya dan menulis informasi penting tersebut. Dan dia adalah Pahlavi. Ternyata ketika ia menjadi dokter di rumah Bihan, Pahlavi tidak ingin identitasnya diketahui. Itulah sebabnya ia menyamar menjadi Yasmin Al-Maida, guys. Setelah mendapatkan informasi penting dari Pakistan, yakni titik-titik penting di bagian wilayah perbatasan Pakistan, Pak Govin langsung menghubungi tim satelit mereka untuk dibuatkan peta wilayah tersebut. Tujuannya agar mereka bisa tahu celah-celah untuk memasuki wilayah tersebut. Ketika Bihan berada di kantor intelijennya, ia tak sengaja bertemu dengan Pahlavi. Dan di sini akhirnya Bihan tahu siapa Yasmin Al-Maida sebenarnya. Di sana Bihan juga meminta maaf atas sikapnya waktu itu. Next, mereka kemudian menuju ke ruang rapat perang. Di sana Pahlavi memaparkan semua gambar base camp tentara Pakistan yang akan menjadi titik fokus serangan. Namun pada waktu itu Bihan hanya meminta agar yang menjadi titik fokus serangan adalah kelompok-kelompok yang menyerang tentara mereka. Setelah mendapatkan basecamp kelompok teroris yang dicurigai, Pak Govin kemudian menuju ke tempat pembuatan senjata rahasia India. Di sana, Pak Govin meminta agar dibuatkan drone yang mirip seperti burung untuk mematai musuh. Next, Bihan kemudian memberikan sebuah surat tugas kepada Sirat. Di sana, Bihan meminta agar ia bersedia menjadi pilotnya saat pertempuran. Mendengar hal itu, Sirat sangat bahagia. Bihan kemudian mendapatkan telepon dari Pahlavi bahwa salah satu intel mereka sudah menangkap 2 orang yang dicurigai sebagai mata-mata kelompok para teroris itu. Saat itu juga Bihan dan Pahlavi langsung ke lokasi. Sampai di sana Pahlavi dan Bihan langsung menginterogasi mereka. Cara halus tidak efektif, Bihan tak segan-segan menyeduh mulut salah satu dari mereka agar mau buka mulut. क्या लगता है? Akhirnya pria tersebut mengakuinya. Di sini, Bihan mendapatkan nama Idris Qayyum Al-Baghdadi sebagai perancang rencana serangan dan Jabar Pirozi sebagai eksekutor. Saat itu juga mereka disuruh memata-matai para teroris tersebut. Ini dia orangnya. Setelah mendapatkan semua rekam jejak para teroris itu, Pahlavi kemudian memaparkan semua informasi kepada petinggi negaranya. Ia juga memaparkan situasi, kondisi, dan lokasi wilayah tersebut. Sementara itu, Mayor Bihan terus menggembleng para prajuritnya untuk latihan dan menyiapkan strategi tempur dengan Panglima Jenderalnya. Govin juga meminta agar helikopter tempurnya dicat seperti cat helikopter tentara Pakistan agar mereka tidak mendeteksi kedatangannya. Beralih ke Pakistan, terlihat para intelijen negara mereka mulai curiga dengan penjagaan ketat yang dilakukan oleh India di Kashmir, yakni perbatasan Pakistan-India. Dan ini adalah Zamir, salah satu pejabat penting di Pakistan. Dan Yar merupakan intelijen India yang ditugaskan untuk memata-matai Zamir. Waktu itu mereka terlihat sangat dekat di sebuah lapangan golf. Untuk mendapatkan informasi penting dari Zamir, Yar kemudian mengundang beliau ke rumahnya. Sementara itu, tim perang India melakukan zoning ke wilayah musuh dengan sebuah drone mirip seperti burung. Can you get me a closer shot? Kemudian, salah satu pemuda dari teroris tak sengaja melihatnya. Mengira drone tersebut adalah burung, ia mencoba mengambilnya. Ketika ia ingin menggapainya, drone itu terjatuh terkena jendela. Pemuda polos itu pun segera berlari mencarinya. Sementara tim Pahlavi sangat panik jika rencana mereka akan diketahui oleh para teroris. Shan, come on, Shan. Tapi untung saja setelah mendapatkan burung tersebut, pemuda polos ini mengira drone tersebut hanyalah mainan anak-anak. Ia kemudian menerbangkannya. Next, 2 hari menuju pertempuran. Setelah mendapatkan semua gambar-gambar dan lokasi base camp para teroris, mereka kemudian mengatur strategi dan taktik penyerangan. Mi-17 helikopter से teams Bravo Charlie Delta. जैसे कि आप सब लोगों को बताया. Seusai rapat, Bihan langsung mengadakan briefing dengan prajuritnya. Di sana, ia juga membakar semangat agar darah mereka mendidih. जय हिंद. Malam itu juga pasukan tim Alpha yang dipimpin oleh Mayor Bihan lepas landas menuju ke area tempur. Beralih ke Pakistan, waktu itu Yar sebagai intel India sedang menemani Zamir minum beberapa wine. Tujuannya adalah
agar nanti ketika Zamir sudah oleng, Yar bisa menggali informasi penting terkait hasil rapatnya bersama intelijen Pakistan waktu lalu. Agar ia cepat mabuk, istrinya Yar, kita panggil saja Christy, kemudian menaruh sesuatu di sebuah gelas. Dan setelah meminum whisky di gelas tersebut, Zamir langsung tak sadarkan diri. Yar dan Christy langsung menanyakan hasil rapatnya waktu lalu. Dan ternyata para intelijen Pakistan sudah mengetahui rencana surgical strike mereka. Dan mereka sudah menyiapkan rudal untuk menghancurkan para teroris India ketika akan masuk ke wilayah Pakistan. Mendengar omongan dari Zamir, Christy langsung menghubungi Govind agar misi tim Alpha membatalkan misi penyerangan. Please to abort mission. I repeat. Govind langsung menghubungi Pallavi di ruang operator untuk disambungkan ke Bihan. Setelah disambungkan, Bihan kemudian disuruh putar arah dan membatalkan misinya. Sementara tentara Pakistan terlihat bingung karena tidak ada tanda-tanda pesawat India masuk ke radar mereka. Govind kemudian menjelaskan kepada Bihan bahwa rencana surgical strike jalur udara mereka sudah diendus oleh tentara Pakistan. Dan itu sangat mustahil jika misi dilanjutkan. Namun Bihan yang sudah tersulut api dendam tak tinggal diam. Ia harus menyelesaikan misi dengan cara apapun. Bihan kemudian meminta kepada Pallavi agar dikirimkan titik koordinat jalur darat. Bihan dan pasukan kemudian mendarat di sebuah bukit untuk menuju titik yang sudah dikirimkan. Mereka kemudian melewati sebuah gua dan tebing. Let's go. Untuk melihat situasi sebelum melintasi jalur, mereka kemudian memanfaatkan drone tersebut. Sampai di penghujung gua, mereka melihat dua orang sedang berjaga-jaga. Bihan langsung menyuruh snipernya untuk menembaknya. Setelah penjaga itu tewas, mereka kemudian berjalan hati-hati melewati hutan hingga mereka sampai di base camp musuh. Dengan hati-hati, mereka kemudian langsung melancarkan strategi tempurnya. Setelah memasuki base camp para teroris tersebut, pertempuran berlangsung menegangkan. Setelah membantai kelompok teroris dengan brutal, Bihan langsung mengkremasi mereka alias dibakar di tempat. Let's go. Next, mereka kemudian menuju ke base camp yang kedua, di mana base camp ini merupakan pusat jaringan mereka. Di base camp ini, Idris Qayyum al-Baghdadi dan Jabar Firozi mengendalikan para simpatisannya. Bahkan di tempat ini, mereka merakit senjata dan bom. Setelah mengepung tempat mereka, Bihan dan pasukannya langsung menghujaninya dengan tembakan. Setelah Jabar Firozi dan pasukannya rata, tiba-tiba para polisi Pakistan berdatangan. Namun, Bihan tidak ingin kabur sebelum ia membunuh dalangnya, Idris Qayyum al-Baghdadi. Bihan kemudian menyuruh Sartaj meninggalkannya. Ia sendiri akan mencari keberadaan Idris. Idris yang sudah terjebak dalam sebuah ruangan tak bisa kabur. Dan tiba-tiba perkelahian pun berlangsung sengit. Hampir mati dicekik oleh Idris, Bihan tak menyerah begitu saja. Ia langsung membalikkan keadaan hingga membuat Idris tewas. Setelah berhasil membunuh Idris, Bihan dan pasukan segera berlari mencari tempat yang aman dari kejaran polisi dan tentara Pakistan. Tentara Pakistan yang mengetahui keberadaan mereka langsung menghujaninya dengan peluru dari helikopter. Bihan kemudian segera menghubungi Sirat yang berada di dekatnya untuk menembak helikopter Pakistan tersebut. Dan pada akhirnya tentara Pakistan menghentikan serangannya. Mereka pun selamat dan semua pasukan bisa pulang tanpa korban. Misi berhasil dan semua bahagia. Tamat. Pesan yang saya dapatkan di film ini ngap, cintailah tanah air kita dengan penuh jiwa dan raga. Cintailah negaramu seperti kalian mencintai agamamu. Salam toleransi dan terima kasih dan salam bahagia.